Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal untuk persiapan PAT bagian 3. Materi yang kita bahas hari ini adalah tentang ekosistem. Baik, kita akan segera mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mengisikan nama saya. Kita jawab sama-sama ya. Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan adalah definisi dari tentu saja ekosistem ya. Kalau rantai makanan itu adalah proses makan dimakan seperti gambar berikut. Jadi ini adalah peristiwa makan dimakan ini kita sebutnya rantai makanan karena kalau ini kita beri lingkaran membentuk seperti rantai. Ini rantai terbuka. Kemudian pada gambar berikut yang merupakan produsen. Produsen adalah organisme yang bisa berfotosintesis. Nah, berarti ini rumput. Ini produsen, ini konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan ini adalah konsumen puncak. Untuk konsumen puncak, konsumen 3, 2, dan 1 itu tergantung dari soal yang diberikan nanti. Nah, pada gambar berikut, yang konsumen 2 yang mana? Tadi ini produsen, konsumen 1, konsumen 2. Ini adalah gambar kata, jadi ini jawabannya kata. Lanjutkan. Pernyataan yang sesuai berdasarkan gambar. Nah, ini rantai makanannya rantai tertutup ya, karena terjadi siklus. Tumbuhan merupakan produsen, tikus adalah konsumen 1. Tumbuhannya benar, produsen, tikusnya konsumen 1. Benar ya? Kalau yang kedua, tikus adalah produsen, salah. Elang adalah konsumen 3. Elang konsumen 1, 2, 3. Konsumen 3 benar, ini yang salah. Tumbuhan adalah konsumen 2, salah. Tumbuhan adalah produsen. 5 adalah detrivator, 5-nya benar. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah ini, karena dua-duanya benar. Kalau yang di bawah tadi, satu benar, satu salah. Kita lanjutkan. Maksud dari gambar berikut adalah belalang dimakan kata, benar ya, belalang dimakan kata dimakan, ini kata memakan ular. Ini kata-kata me-nya salah. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan kata. Nah, ini yang benar. Kalau yang ketiga, kata dimakan ular, ular memakan elang. Nah, salah. Seharusnya ini awalnya di, seperti yang ini juga. Ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Kalau kita lihat satu arah, ini namanya rantai. Tapi gabungan dari rantai makanan ini ada beberapa rantai makanan. Ini disebutnya adalah jaring-jaring makanan. Kita lihat dari gambar berikut yang merupakan konsumen puncak. Nah, konsumen puncak ini konsumen yang paling akhir. Kita lihat kalau dari gambar ini konsumen puncaknya ada dua, yaitu elang dan ular. Jadi jawabannya adalah ini. Nah, pada gambar ini belalang dimakan oleh, nah belalang kita lihat, belalang itu bisa dimakan kata, bisa juga dimakan ayam. Karena ada tanda panah ke arah kata dan ayam. Jadi jawabannya adalah ini. Kita lanjutkan. Ini adalah gambar apa? Ya, ini adalah gambar dari ekosistem. Memang di sana ada proses makan dimakan ya, tapi kalau lebih tepat jawabannya adalah ekosistem. Kecuali gambarnya kayak ini tadi, ini adalah jaring makanan, yang ini tadi rantai makanan gitu. Baik, kita lanjutkan. Bla bla bla, hubungan makan dimakan antara makhluk hidup adalah definisi dari rantai makanan. Selanjutnya, sebuah padang rumput hijau terhampar bagai permadani. Udara segar dinikmati aneka satwa yang riang mencari makan dan bermain di atasnya, sambil bermandi sinar matahari. Di padang rumput yang masih basah oleh embun itu ada kambing dan sapi yang berbagi rumput. Burung dengan kicauan indah hinggap di atas ranting pohon.
Di balik batu besar ada tatapan tajam singa mengintip mangsa di antara rumput dan bunga yang sesekali bergoyang karena hembusan angin sepoi-sepoi. Berdasarkan ilustrasi, komponen abiotik yang terdapat di padang rumput tersebut adalah, di sini adalah abiotik. A artinya tidak, biotik hidup. Jadi yang komponen abiotik adalah, harus benar semua ya, abiotik semua. Ini abiotik, biotik, biotik. Jadi ini benar, ini salah, nggak boleh. Ini abiotik, ini biotik, salah. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini, komponen abiotik semua. Selanjutnya, jaring-jaring makanan, yang mana menurut kalian? Ini ya, sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Kalau tadi definisi ekosistem. Oke, kita lanjutkan. Ekosistem alami dan buatan dapat kita temukan di mana? Tentu saja di darat dan di air. Di air kita bisa melihat akuarium, kolam gitu. Kalau yang lebih besar lagi, yang rekreasi di bawah laut juga ya. Kemudian dari gambar berikut, organisme yang tidak sebagai detritivore, yang bukan detritivore. Detritivore itu pemurai. Ini ada jamur, ada cacing, ada bakteri. Nah, ini masing-masing memiliki karakteristik bahan apa yang diuraikan. Jadi kalau ini biasanya menguraikan bangkai, ini biasanya menguraikan kayu yang sudah lapuk. Cacing menguraikan tanah. Boleh jadi lanjutan dari menguraikan kayu yang sudah lapuk. Oke. Dari gambar berikut, yang menguraikan bangkai hewan yang mati tentu saja bakteri. Kalau virus itu hanya hidup pada makhluk hidup, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa juga dia hidup di bakteri. Jadi yang tepat adalah bakteri. Kalau jamur dan cacing bisa pada organisme yang sudah mati. Bakteri juga bisa pada organisme yang sudah mati, tetapi cenderung yang sifatnya basah. Nah, organisme berikut yang berperan menyuburkan tanah adalah, yang paling berperan di antara ini adalah cacing ya. Campur tangan manusia dalam ekosistem dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Misalnya, jika ular sawah yang biasa memakan katak dan tikus banyak diburu, maka coba kita lihat. Kalau ularnya diburu, maka katak dan tikus akan meningkat. Katak dan tikus meningkat, berarti belalangnya nanti menurun. Ini jawabannya benar. Kataknya meningkat ini juga benar. Oke, ini kita bisa menjawab salah satu ya. Berarti ini ada dua jawaban ganda. Ini benar. Ini juga benar. Nah, kita bisa pilih salah satu dari ini. Nah, saya pilih yang di atas ya. Nanti kalau kalian menjawab jawaban yang satunya juga akan benar. Campur tangan manusia dalam ekosistem dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Sampah plastik yang terbuang ke lingkungan hingga ke laut tak jarang terkonsumsi hewan laut dan mematikannya. Sikap yang bisa kita lakukan untuk mengurangi potensi kerusakan ekosistem seperti gambar. Nah, ini sampahnya banyak di laut ya. Banyak manusia yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah sembarangan. Maka yang mana? Yang memungkinkan. Tidak menggunakan sama sekali, ini kita juga tidak mungkin. Kita bisa menggunakannya tapi dengan lebih bijak. Menggunakan kemasan yang bisa digunakan ulang, namun tetap mempertimbangkan keamanan dan kebersihan. Boleh jadi. Kita lihat yang ketiga. Membuat barang kesenian dengan memanfaatkan sampah, tapi tetap sering mengkonsumsi makanan kemasan boros plastik. Nah, ini tidak akan berhenti. Jadi yang paling tepat yang ini ya. Kita lihat skornya. Nah, skornya 100 ya. Baik, anak-anak, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Mudah-mudahan ujiannya lancar ya. Tetap utamakan kejujuran. Jumpa lagi pada pembahasan selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.